itu aku mencoba tidur. Lampu menyala, pintu tertutup. Tapi setiap kali aku mengingat kuburan itu, udara di kamar kembali terasa berat. Orang tua dulu bilang, pocong bukan datang karena dipanggil. Ia bertahan karena diingat. Karena semasa hidupnya, ia ditinggalkan tanpa pamit, tanpa selesai, tanpa dilepaskan. Dan mungkin itulah sebabnya pocong dalam legenda selalu terasa dekat. Bukan karena ia mengikuti kemanapun kita pergi, tapi karena saat kita mengingatnya, kita sedang memberi tempat untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Sejak malam itu, aku tidak pernah melewati kuburan itu dengan pikiran kosong. Karena aku tahu, yang paling sulit dilepaskan bukan kainnya, tapi ingatan tentangnya. Aku sampai rumah dengan pintu tertutup rapat, lampu menyala, semua terlihat normal. Tapi rasa diikuti itu tidak hilang. Rumah terasa lebih sempit, udara berat, seperti ada yang berdiri terlalu lama di satu tempat. Bukan di luar, bukan di sudut rumah, di dalam. Cerita lama mengatakan, pocong yang ikatannya belum dilepas tidak pergi jauh. Ia hanya mencari tempat berhenti, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunggu. Aku duduk diam, tidak bergerak, dan anehnya, rasa itu juga ikut diam. Seolah kami sama-sama tahu, aku sudah sadar akan kehadirannya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya tetap tinggal. Kuburan kecil di pinggir jalan itu sudah lama ada di sana. Aku melewatinya hampir setiap hari, tidak pernah berhenti, tidak pernah menoleh. Sampai suatu malam, suasananya terasa berbeda. Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena udara di sekitar kuburan terasa berat. Seperti ada yang berdiri terlalu dekat. Aku mempercepat langkah. Perasaan itu ikut bergerak, tidak mengejar, tidak tertinggal. Konon, dalam cerita lama, pocong bukan selalu sosok yang meloncat-loncat. Ada yang hanya berdiri diam, menunggu seseorang cukup dekat untuk menyadari keberadaannya. Aku tidak melihat apapun malam itu. Tapi sejak melewati kuburan itu, aku merasa ada sesuatu yang ikut berjalan bersamaku. Dan perasaan itu tidak berhenti di tepi jalan.